Apa tips menghindari fitnah lawan jenis? Ini penting ya bagi ikhwah, bagaimana menghindari fitnah lawan jenis. Yang pertama, jangan mendekati segala pintu zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Tundukkan pandangan, jangan dekat-dekat tempat-tempat tersebut. Jangan buka-buka hal yang bisa membuat hati antum tergoda. Jangan dekati. Zina ini haram, bahkan mendekatinya pun haram. Mendekatinya pun haram. Jadi jangan antum menantang, ya. Jangan menerjang bahaya zina. Kalau antum sudah mendekat, maka sebentar lagi antum terjatuh di dalamnya. Waliyadzubillah. Yang kedua, menikah. Iya. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Apa manfaat zawaj? Banyak. Tapi di antaranya kata Nabi SAW ketika bicara kepada pemuda, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu, kalau orang sudah nikah, maka aghaddu lil basar, dengan nikah maka lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan kemaluan kita bisa terjaga. Makanya kalau ada orang yang sudah nikah lalu pandangannya masih kesana kemari, ini nikahnya bermasalah, ya, atau tidak faham mana hikmah dari pernikahan. Wa ahsanu lil farj. Jadi kalau ada yang sudah sulit maka menikah, ya. Walaupun penuntut ilmu dinasihatkan untuk bersabar, tidak cepat-cepat nikah sebenarnya, ya. Karena menuntut ilmu ini butuh konsentrasi, butuh fokus. Kalau sibuk dengan, atau kalau sudah nikah kadang tidak bisa fokus lagi, tidak bisa lanjut sampai selesai. Kalaupun ada yang lanjut jarang, ya. Makanya Imam Ahmad nikah nanti usia 40 tahun, ya. Bisa bersabar sampai 40 tahun tidak nikah, ya. Ada bahkan yang tidak nikah sampai wafat karena sibuk menuntut ilmu, ya, seperti Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Tabari, dan yang lain-lainnya. Tapi sunnah yang paling mulia sunnahnya Nabi kita SAW, beliau nikah, ya. Maka tidak mengapa, ya, penuntut ilmu yang memang sudah sangat butuh maka nikahlah, ya. Tapi kalau masih bisa bersabar, bersabar bukan dalam artian, ada sebagian juga yang bersabar tidak nikah tapi tetap melihat hal-hal yang diharamkan. Ini waliyadzubillah, ya. Ada sebagian orang mengatakan saya bisa bersabar tidak nikah, tapi ternyata selalu melakukan hal yang diharamkan. Bersabar untuk tidak nikah dalam artian menunda nikah adalah bersabar untuk tetap bisa menjaga dirinya daripada hal yang maksiat. Namun kalau sudah sulit maka nikahlah, itu jadi solusi. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Karena Nabi kita SAW mengatakan, "Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa inna lahu wija." Puasa itu adalah perisai. Dan dalam hadis yang lain Nabi kita SAW mengatakan, "Was-shaumu junnah." Puasa itu perisai dari api neraka dan perisai dari kemaksiatan. Makanya banyak puasa. Ini bagi pemuda, puasa 3 hari dalam sebulan, atau mau puasa Senin Kamis, atau mau puasa Daud, ya. Yang berikutnya sebelum terakhir, memperbanyak ibadah sunnah. Ikhwas sekalian, ilmu yang banyak itu bisa menjaga antum dari syubhat, tapi tidak menjadi penjamin bagi antum jatuh terjaga dari syahwat. Apa yang menjamin kita terjaga dari syahwat? Ibadah. Orang yang banyak ibadahnya insya Allah jauh daripada maksiat. Makanya Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjaga kita daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang bagus salatnya tidak akan berzina, tidak akan bermaksiat insya Allah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Orang yang rajin ibadah-ibadah sunnah maka Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah cintai, pendengarannya
tidak akan dimanfaatkan kecuali yang Allah cintai. Penglihatannya tidak akan dimanfaatkan kecuali yang Allah cintai. Dan tangan serta kakinya tidak akan digunakan kecuali yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rajin ibadah, rajin mendekatkan diri kepada Allah adalah tameng daripada perbuatan zina dan hal yang mendekati zina. Yang terakhir, perbanyak doa. Ada seorang yang pernah, laki-laki, pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk berzina. Wallahul musta'an. Pemuda tanggung datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu tega jika ibumu dizinahi, saudarimu dizinahi, tantamu dizinahi? Dia bilang, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, begitu juga semua orang tidak rela jika anaknya, saudarinya dizinahi. Kapan kamu berzina dengan seorang wanita, maka berarti kamu telah berzina dengan seorang anak perempuan dari seorang bapak atau seorang ibu. Kamu telah menzinai seorang adik atau kakak dari seseorang kakaknya atau adiknya. Maka jangan. Lalu Rasulullah bagaimana menyikapi laki-laki tersebut? Karena dia mengatakan, bagaimana Rasulullah, saya sulit untuk menghindari diri saya daripada perbuatan zina. Nabi SAW doakan dia. Di antara doanya, Allahumma hdi qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, berikanlah ketetapan hidayah pada hatinya dan jagalah kemaluannya ya Allah. Ini antum berdoa ini khoskan. Banyak berdoa dengan doa yang seperti ini. Allahumma hdi qalbi wa hassin farji waghfir dzambi. Ini di antara doa. Bisa doa-doa yang lain, intinya ya Allah, jaga aku daripada perbuatan zina. Karena sekali lagi ini fitnahnya besar. Jarang ada orang yang selamat kecuali yang Allah berikan taufik kepadanya. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.